Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Annahu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa annahu jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia insyaallah, yaitu majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah berada di jalan kebaikan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bimunasabah hari bertepatan dengan hari Isra Mi'raj, kita mengambil satu pelajaran yang sangat amat penting dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu bagiannya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan kemudian ila Sidratil Muntaha. Sangat banyak sekali dengan berbagai macam pendekatan, fenomena atau kisah tersebut menjadi satu pelajaran yang sangat penting dan tidak habis-habisnya digali oleh segala macam bentuk pendekatan spiritual, pendekatan sains, pendekatan kultur budaya, pendekatan-pendekatan yang lain pun terus bermunculan. Tentu hal itu juga bisa kita ambil pelajaran di dalam seluruh perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menempuh amanah risalah dakwah. Dan satu yang mungkin akan coba saya singgung karena terkait dengan pembahasan kita, mungkin nyambung-nyambung sedikit lah, disambung-sambung kalau tidak nyambung begitu. Ada satu hal yang bisa kita ambil pelajaran bahwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perjalanan yang sangat panjang dengan jarak yang sangat jauh, yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Bagaimana manusia membayangkan? Dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai nembus 7 langit. Kemudian di pagi harinya waktu subuh sudah sholat berjamaah dengan kaum muslimin, dengan umatnya. Dengan jarak yang sangat jauh, sampai detik ini pun tidak bisa manusia menjangkau dengan pendekatan materi, ke pendekatan hal yang bisa tampak gitu ya. Maka harus dengan berbagai macam pendekatan, sekalipun secara saintifik, secara keilmuan, hal itu bisa menjadi makul, bisa diterima oleh akal. Tidak, artinya bukan tidak masuk akal,
tetapi bukan tidak rasional, tetapi suprarasional. Artinya dengan rasional biasa tidak bisa ditangkap, baik itu secara prinsip, hakikatnya, ataupun secara maknawi. Maka membutuhkan pendekatan yang lain, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan clue-nya di dalam Al-Qur'an. Nah, yang bisa kita pahami dari salah satu sudut saja, bahwa ketika kita memahami setiap manusia akan memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam kehidupannya. Ketika kita terlahir di dunia, terlebih nanti ketika kita melihat Quran, ya salah satu yang representatif untuk kita kaji ya pasti surat Al-Isra tentu nggih. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh ayat 85. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang dimensi yang berbeda, yaitu dimensi manusia. Qul kullu ya'malu ala syakilatih, dalam kehidupan dunia. Nah, ketika ditarik dari mulai alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh, kemudian wa nafakhtu fihi mir ruhi, ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, terlahirlah kita di dunia. Perjalanan cukup panjang. Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Itu mungkin perjalanan yang sangat panjang sekali. 80 tahun, barangkali 90 tahun, atau mungkin beberapa 100 tahun ada. Nah, itu kita menyadari bahwa betapa panjangnya perjalanan. Setelah kita meninggal dunia, kita berada di alam kubur. Kapan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika yaumul qiyamah, semua hancur, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur, akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan. Dalam masa menunggu di alam kubur sampai yaumul qiyamah, betapa lamanya? Kita tidak bisa menghitung sampai berapa lama. Setelah kita meninggal, kemudian menunggu sampai yaumul hisab. Berapa lama? Sebelum kita ditentukan apakah surga atau neraka. Jika kita tarik, itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan sangat lama. Maka sangat baik ketika misalnya di pesantren itu kan ada pelajaran mahfudz atau kata-kata mutiara kalau bahasa kitanya mungkin ya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka pasti dia akan bersiap-siap. Bisa kita bayangkan ketika Bapak Ibu ingin menempuh perjalanan sampai misalnya luar pulau gitu, atau luar provinsi, atau bahkan luar negeri. Kira-kira berapa lama persiapan yang Bapak Ibu siapkan? Mau tindak haji misalnya, berapa lama Bapak Ibu menyiapkan sampai detik hari H kita berangkat haji itu berapa lama? Cukup lama. Apalagi tambah manasik begitu, tambah lama lagi. Itu sudah bentuk persiapan. Mendaftar, setelah daftar itu nunggu 20-30 tahun dan seterusnya. Itu kan lama gitu. Itu kan salah satu bentuk persiapan, betapa lamanya kita itu sudah persiapan itu betapa. Karena jauh perjalanannya. Itu ketika kita berbicara dalam konteks orang yang sadar, tahu jauhnya perjalanan. Nah, ketika kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, melalui peristiwa Isra Mi'raj, betapa panjang perjalanan itu, seharusnya kita mulai mempersiapkan diri kita.
Bapak Ibu bisa membayangkan ketika kita ingin menempuh perjalanan jauh, apa yang Bapak Ibu, apa yang kita siapkan kira-kira? Wah, mesti duit Pak, gitu. Ya wis, kayak ya bawa ATM, bawa HP, ya, bawa macam-macam, makanan, pakaian, karena perjalanannya akan sangat melelahkan dan sangat panjang. Lah kan naik pesawat Pak, ngasih numpak pesawat tetep pegel, gitu. Kesel podo, gitu. Tetap kesel. Loh, padahal jenengan mengatakan misalnya begitu nggih. Wis bodoh wae bayangane bodoh lah Idul Fitri. Padahal orang ngopo-ngopo nang omah tok ke bar salat Id nerima tamu. Sore niku awan niku kesele kaya ngopo? Ngantuk kaya kesel ya awakku kaya kesel nemen gitu. Padahal ya ora ngopo-ngopo gitu. Tetap capek gitu. Membayangkan betapa melelahkannya sebuah perjalanan, terlebih perjalanan yang sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala menyadarkan bahwa panjangnya perjalanan itu apakah semuanya itu akan sesuai dengan keinginan kita atau ya terkadang keluar dari keinginan kita. Apa yang kita harapkan justru tidak terjadi. Yang tidak kita harapkan justru itu yang terjadi. Nah, priye gitu. Prasaku rumangsaku perjalanannya enteng jebul perjalanannya Masya Allah luar biasa, banyak sekali rintangan dan ujian serta cobaannya Pak gitu. Padahal ketok yo gampang gitu, tapi realitanya banyak ujiannya. Kita melihat dalam semua perjalanan yang kita tempuh apakah semuanya itu mulus begitu. Matur suwun. Siap. Ya. Tak cicipi dulu. Bismillah. Oh. Nah, kita menyadari bahwa setiap perjalanan pasti akan menjumpai hal-hal yang sangat memberatkan. Begitu pula dalam kehidupan dunia kita yang kita tadi mencoba untuk memadankan dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kita coba bersama-sama ingin tumbuhkan kesadarannya adalah bahwa setiap perjalanan pasti ada ujiannya. Nah, kita akan baca wal fitnatu tamhisun linnas. Wal fitnatu qussimatin nas ila shadiqin wa kadhibin wa mu'minin wa munafiqin wa thayyibin wa khabithin. Dengan ujian dan cobaan itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada manusia siapa yang jujur, siapa yang berbohong, siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Kalau siapa yang kafir jelas ya, sudah terlihat. Mukmin sama kafir sudah jelas. Tapi munafik bagaimana kita membedakan munafik? Karena tampilannya sama seperti orang yang beriman. Secara zahir mereka mirip. Mereka berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang otentik keimanannya, atau siapa yang jujur dengan keimanannya, dengan kesaksiannya, akan bertahan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun berat, dia akan bertahan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun nyawa taruhannya, dia akan tetap di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun nyawa taruhannya. Tapi orang munafik, ketika harus berkorban nyawa, oh tunggu dulu. Kami kalau berkorban yang lain oke lah, gitu. Tapi kalau nyawa, jangan tunggu dulu sebentar, gitu. Biarkan yang lain yang berangkat perang, kami jangan. Kami tak tunggu di sini aja, gitu. Kalau kalian sudah menang, nah barulah ajak-ajak kita. Tapi nek kalian kalah, saya nggak ikut mati, gitu. Udah. Maka ujian itulah yang akan memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mukmin, yang mana yang munafik, mana yang jujur dan mana yang hanya
sekedar gimmick saja atau sekedar pencitraan saja. Faman sabara 'alaiha kanat rahmatun fi haqqihi wa naja bi sabrihi min fitnatin. Barang siapa yang sabar. Pak, sabar kadang nggo tameng, Pak, gitu. Ketika diuji oleh Allah, wes sabar, sabar, sabar gitu. Seolah-olah kita itu tidak bisa berusaha lebih baik. Sehingga senjatanya ya wes sabar bae wes gitu. Karena kita tidak fair untuk menilai ujian atau fitnah ini. Terkadang kita menilai bahwa ujian itu adalah semuanya dari Allah dan kita tidak memiliki ranah untuk berikhtiar, berusaha. Tidak ada ranah berikhtiar buat kita itu tidak ada. Tapi betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia bima kasabat aidikum, atas ulah tangan kalian sendiri. Artinya satu sisi fitnah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, Allah tidak memberi ruang bagi manusia untuk berusaha. Tidak ada ruang untuk berusaha. Siapapun akan diuji oleh manusia. Baik ya diuji, buruk ya diuji, mukmin ya diuji, kafir ya diuji. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh sekalipun diuji. Nah bagaimana kalau orang soleh tidak diuji? Nabi lebih pantas untuk tidak diuji kalau banding-bandingan soleh atau enggak. Tapi realitanya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari semuanya berat semuanya. Seolah sepanjang hidupnya itu ujian semua. Kurang soleh apa para nabi itu? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ujian itu dalam satu sisi manusia tidak diberikan ruang untuk berikhtiar. Sebaik apapun kita berusaha tetap diuji. Yang kemudian yang kedua, di sisi yang lain, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, manusia diberikan ruang untuk berikhtiar, berusaha agar terhindar dari keburukan itu, terhindar dari fitnah tersebut. Manusia diberi ruang. Ya, ketika kita perjalanan begitu, ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah bisa memastikan bahwa jam 6:30 isuk kan mesti rame. Pemeneh 7 kurang seprapat, wah naik numpak motor kalau buat. Yang kedua sore misalnya badal asar gitu. Bagaimana perjalanan apalagi kalau lewat jalur-jalur tertentu yang memang itu butuh kehati-hatian ekstra. Kita di sisi itu bisa berusaha agar sehati-hati mungkin. Sudah tidak usah tersulut emosi, sudah tidak terpancing dan lain sebagainya. Tetapi kita menghiraukan itu semua, tidak menghiraukan itu semua, pokoknya gitu. Sudah naik motornya ngebut, ndak perhitungan, zigzag segala macam, mulai kena pondok rawat ditiba le. Wah, apa? Nek tiba ku lak ya wis takdire, Pak. Gitu. Nek wis takdire selamat, ya selamat, Pak. Gitu. Takdire tiba, ya tiba. Jadi untuk apa saya takut gitu. Kenapa kita mengatakan begitu? Kalau realitanya, kenyataannya delosor gitu, delosor gitu. Lalu kita, kenapa le begitu? Wis takdire, Pak, gitu. Bejone ora innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu. Lah ya wis takdire, Pak, gitu. Lah kenapa kita mengatakan begitu? Nah, kita mengatakan pada ranah di mana manusia bisa berikhtiar. Dan takdir menjadi tameng kita. Pokoknya takdir, seolah-olah seperti apa? Setiap takdir yang buruk itu Allah yang menginginkannya. Dalam Al-Quran bisa kita fahami bahwa
Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menisbatkan musibah terhadap dirinya, tidak pernah. Selalu musibah itu terjadi ya, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ranah di mana ruang manusia berikhtiar. Begitu pula fitnah. Fitnah di dalam ketika kita melihat konteks fitnah di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapati fitnah digunakan untuk sesuatu yang sangat serius dan sangat berat. Fitnah tidak digunakan untuk hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata yang lain. Contoh misalnya musibah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam ya, lampunya mati begitu, atau ya bahasa kita lampu begitu, atau zaman dulu ceplek lah begitu. Ketika lampu lentera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, amusibatun hiya? Ya Rasulullah, apakah begini ini musibah? Sehingga jenengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, setiap apapun yang menimpa manusia dan manusia tidak menyukainya, sekecil apapun itu disebut musibah. Maka musibah bisa untuk hal-hal yang ringan. Seperti lampu mati tadi itu. Mungkin kan kita lampu mati ya tinggal diurup kemana sih Pak gitu. Jupuk korean diurup kemana selesai. Tetapi fitnah tidak digunakan untuk hal-hal yang begitu. Fitnah digunakan untuk selalu hal yang sangat berat sekali. Maka orang Arab mengatakan fatantu dhahab. Menggunakan kata fatana atau fitnah nanti turunannya. Fatantu dhahab ya. Saya menfitnah emas, maksudnya adalah bagaimana menguji emas atau menguji keaslian atau membersihkan emas itu. Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia membakarnya dengan suhu yang sangat tinggi sehingga emas itu mencair, lebur emas itu. Blekutuk itu ya bisa emas itu. Padahal kan kita atos gitu. Cuman dengan suhu yang sangat tinggi itu bisa meleleh. Nah, suhu yang tinggi itulah yang disebut fatantu dhahab. Tidak main-main suhunya, sangat tinggi sekali. Nah, oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan terminologi atau term fitnah itu untuk hal-hal yang sangat berat sekali. Nah, kemudian barang siapa yang bersabar dalam konteks apapun ya, ketika manusia tidak memiliki ranah untuk berikhtiar, jadi, nah, artinya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun itu akan mendapat ujiannya. Ya. Maka siapa yang bersabar terhadap hal itu, tidak bisa dihindari lagi. Kanat rahmatan fi haqqihi, maka itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana, Pak? Gitu. Kenyataannya saya mengalami hal itu cukup berat saya hadapi itu, Pak. Gitu. Ini ujiannya sangat berat saya hadapi. Bagaimana? Saya dikatakan misalnya kondisi saat ini dikatakan ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ujian ini untuk tafriq bainas shadiqi wal kadhib wal mu'min wal munafiq. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sarana untuk memisahkan siapa yang jujur dan siapa yang bohong, siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Wal fitnatu la budda minha fid dunya wal akhirah. Yang menarik di sini adalah bahwa kata fitnah di dalam Al-Quran tidak hanya diperuntukkan untuk kehidupan dunia saja. Kehidupan akhirat pun digunakan kata fitnah. Subhanallah.
Ketika kita mengembalikan pada awal pembicaraan kita bahwa perjalanan manusia tidak hanya di dunia saja. Setelah kita meninggal, kita dihadapkan dengan alam kubur. Penantian yang cukup panjang. Malaikat mendatangi kita di atas dan di bawah, sebelah kanan, sebelah kiri. Malaikat mendatangi kita menanyakan sesuatu yang bagi kita berat sekali, akan dijawab sesuai dengan amal perbuatan kita. Tidak ada yang bisa membantu untuk menjawab dari belakang, membisikkan begitu. Tidak bisa. Sudah tidak ada lagi yang membantu kita seperti ada orang lain yang membantu kita di dalam kehidupan dunia ini. Sudah tidak ada, sendirian kita. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan setiap diri kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala fardan, sendiri-sendiri. Tidak ada orang samping. Di dunia ketika kita berada di persidangan, kita bisa membayar pengacara. Kita bisa membayar mereka. Nek ono duite maksudnya. Nek ora ono duite ya wis nasib wis gitu. Tapi sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, Allah pastikan atihi yaumal qiyamati farda. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, ra ono sing ngancani. Itu sesuatu yang sangat menegangkan bagi kita. Mungkin kita akan melihat bahwa kenapa saksi dalam persidangan itu laki-laki 1, perempuan 2, Pak. Dibandingkan begitu. Ini harus ada persamaan gender, Pak. Podo, laki-laki dan perempuan ki kudune podo, setara. Ini menyudutkan wanita. Kenapa wanita 2, laki-laki 1 tok ini? Emangnya perempuan tidak bisa sekuat laki-laki? Sehingga persaksian perempuan 2 hanya berbanding 1 laki-laki saja. Kita sedang membicarakan konteks persidangan, Bapak. Bukan apa-apa, ini konteks persidangan. Sing gelem dhewean ning sidang kuwi sapa? Gitu. Kira-kira jadi saksi itu apa ndak resiko tinggi, Bapak? Ya. Gur saksi tok lho niki. Apalagi perkara-perkara yang sensitif. Dia berani bersaksi, waduh, wes. Diincim, ora tekan ngomah, Bali ora tekan ngomah. Gitu. Wis ora ono kabare bablas ilang begitu aja. Saksi punya resiko yang sangat tinggi di dalam konteks persidangan. Sehingga Allah tidak membiarkan perempuan itu sendiri, itu bersaksi, itu enggak. Syahidah ini 2 laki-laki, kalau perempuan berarti 4, luwih akeh. Ben ono koncone maksudnya niku. Lah nek dhewe-dhewean ya wis dhewe kono. Ya siapa yang mau sendiri dalam konteks persidangan? Lanang we loro gitu. Wedok siji, wani kok gitu. Dan berbicara dalam konteks persidangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada kenyataannya menjadikan wanita ya dalam konteks keagamaan, siapa yang meriwayatkan hadis terbanyak setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis terbanyak. Bukan laki-laki. Berarti kan maksudnya di tangan perempuan inilah hal yang sangat sensitif di dalam agama, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah di bawahnya. Kita mengenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ya periwayat hadis terbanyak, tetapi kalah banyak dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di tangan perempuan ternyata hal yang sangat mendasar dalam keagamaan ini. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perempuan, Islam tidak pernah diskriminatif terhadap perempuan, nggak pernah. Manusia saja yang menuduh, yang nggak senang saja yang menuduh. Nah, kembali dalam konteks fitnah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat Adz-Dzariyat. Yaumahum 'alan awalnya Adz-Dzariyat ayat 12. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya kapan hari pembalasan itu, kapan? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari pembalasan itu terjadi pada hari ketika mereka ditimpakan fitnah ke dalam api neraka. Api neraka itu dalam bahasa Al-Quran disebut fitnah. Karena sangat serius, sangat berat. Sehingga bahasa Al-Quran menggunakan fitnah, tidak musibah. Musibah bisa saja hal yang ringan, tetapi fitnah tidak bisa digunakan untuk hal ringan. Hanya bisa digunakan untuk hal yang berat. Maka kita sering familiar dengan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya dalam konteks apa? Maksudnya adalah ini berat, fitnah itu berat. Bahkan lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Kita membahasakan begitu. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah fitnah, diterjemahkan di dalam bahasa Quran terjemah, azabmu. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah azab yang dahulu kalian minta dicepetke. Ini sekarang gitu. Nah, godolanan neraka godolanan niku gitu. Ya kalau neraka ono temenan gitu. Ya sudah, azablah kami. Ya kalau seandainya yang kalian katakan ini, ya misalnya engkau katakan ini wahai Nabi benar, ya sudah, timpakanlah azab kepada kami. Enggak ada juga. Besoknya lagi, loh kita masih hidup nih gitu. Enggak diadab, masih baik-baik saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fitnah itu tidak hanya dimensi dunia saja, melainkan akhirat. Itu mungkin yang tidak kita pahami. Kita memahami azab itu hanya di dunia saja. Ujian itu hanya di dunia. Di akhirat ternyata Allah membahasakan neraka itu adalah fitnah bagi kita. Kemudian fannaru fitnatun man lam yasbir ala fitnatid dunya. Maka neraka ini merupakan sesuatu atau tempat yang diperuntukkan siapa yang tidak mampu bersabar terhadap fitnah dunia. Fitnah difahami untuk hal-hal yang berat, hal-hal yang besar. Tidak tahan. Contoh yaitu Quran surat As-Saffat. As-Saffat ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah makanan surga itu hidangannya lebih baik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatal lidzalimin. Sesungguhnya kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang yang zalim. Kalau ada pohon di neraka, apa ndak kobong? Karena bayangan kita adalah pohon itu dari kayu. Kalau di neraka dengan suhu yang sangat ekstrim, sangat panas dan membakar, apa ndak kobong?
Orang pohon, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim." Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adalah sesuatu yang dalam konteks Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Tetapi kita memadankan dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita ora mungkin no. Namanya pohon itu kok ya tumbuh neng neraka. Nek ana wit malah aku tak ngiyup neng kono po wis beneran malah gitu. Malah gudulanan masyaallah gitu. Qala Qatadah, di sini saya menyebutkan qala Ibnu Qutaibah. Berkata Ibnu Qutaibah, satu lagi insyaallah kalau waktunya cukup ya. Qad takunu syajaratuz zakum nabatan minan nar. Bisa jadi bahwa pohon zakum ini pohon yang secara zat ini berasal dari api. Wa min jauhar la ta'kuluhun nar. Secara substansi tidak mungkin akan terbakar karena berasal dari api. Kadzalika salasulin nar wa aghlaluha wa ankaluha wa aqaribuha wa ayyatiha. Semua yang tumbuh dari pohon itu semuanya unsurnya adalah api. Walau kanat ma yu'lamu ma tabqan nar wa innama dallana Allah ta'ala al-ghaib indahu bil hadiri indana. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sesuatu yang gaib dengan hal yang bisa kita lihat. Sekarang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang neraka, Bapak Ibu kan bisa membayangkan api kan ya. Jenenge api itu ya begitu itu. Gitu. Sifatnya api itu ya panas, tidak ada api dingin. Bagaimana api itu bisa jadi dingin ketika membakar ketika tidak menyentuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman kepada api tersebut. Berarti kendalinya ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia bisa membayangkan panasnya api itu bisa. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pohon, bisa tidak manusia membayangkan? Ya, sangat bisa karena manusia bisa melihat pohon di kehidupan dunia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti cara berpikirnya. Yang kalian pikirkan di dunia itu tidaklah sama dengan realita di akhirat. Tidak sama. Nah, ketika tidak sama terus bagaimana? Manuto, maksudnya manuto gitu. Ketika kita membayangkan pohon, seharusnya pohon itu seperti yang kita lihat. Yo enak nih ngiyup neng kono nih enak gitu. Neng pinggir kali ana wit gedine apa nek mangan neng saung begitu ya. Taman enak semilir begitu. Kita membayangkan dalam kehidupan dunia itu begitu, pohon itu begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengubah itu seketika. Bahwa pohon yang tumbuh itu min aslil jahim, dari dalam neraka yang jahim ya. Dari neraka betul. Bagaimana? Neraka dari api nih, pohon dari api, gimana membayangkannya gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan innama dallanallahu ta'ala al-ghaib indahu bil hadir indana, agar manusia bisa membayangkan hal yang gaib. Tetapi realitanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan fal asma muttafiqahud dilalah wal ma'ani mukhtalifah. Penamaan pohon itu manusia bisa membayangkan untuk menunjukkan sesuatu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala wal ma'ani mukhtalifah, tetapi substansi hakikatnya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Sehingga kita tergambar wa ma fil jannati min thamariha wa furashiha wa syajariha wa jami'i alatiha ala mithli dzalik. Begitu pula dengan surga. Kita membayangkan misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga.
Di dalamnya mengalir sungai-sungai, banyak pohon-pohon. Ada yang rada iseng begitu, rada sinis begitu nggih. Pak, jenengan ngomong surga, Pak, gitu. Ada sungai mengalir begitu. Aku lho Pak mendino iki, weruh kali jenenge kali iki weruh aku, gitu. Ya uripku ning kono kuwi. Banyak pohon-pohon tapi alah pohon-pohon maneh. Aku urip ning desa ning gunung, jenengan takok wit lah ya pirang-pirang Pak wit kae, gitu. Kira-kira ada enggak yang lebih menarik lagi kira-kira ning surga iki selain kuwi ngono kuwi, gitu. Mare aku nek diiming-imingi kali karo wit-witan, buah-buahan, nah ya kuwi kerjaanku ya kuwi-kuwi, gitu. Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini menunjukkan bahwa siapapun manusia, siapapun, semodern apapun manusia, butuh pohon mboten. Kita melihat niku rancangan satu rumah yang sangat mahal atau istana lah. Kira-kira ada pohonnya apa enggak ini? Bahkan manusia menggunakan teknologi yang sangat canggih. Tingkat berapa puluhan atau ratusan itu. Ono wit-witane gitu. Ngapain dia butuh wit-witan? Nek jangan bosan ngapain ditandur? Neng pucuk neng kono ngapain ditandur itu? Gitu. Mereka menciptakan sungai buatan. Ngapain? Nek nyatane jenengan kerep weruh kali ngapain diciptakan? Naluri alamiah manusia akan merasa nyaman dengan kondisi seperti itu siapapun sampai yaumul qiyamah. Ndak, nah jenengan membicarakan surga niku kan karena Al-Qur'an diturunkan yang tengah padang pasir, Pak. Nah, sehingga nek diiming-imingi wit-witan karo kali senenge ra karuan. Ah jenengan ngomong karo kene, surga ana wit-witan, ana kali, Pak. Ayo bosen, Pak, gitu. Sing liyane, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ini merupakan satu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan akal pikiran kita dan kemudian Allah mengungkapkan realitanya agar manusia tidak dari kosong menggambarkan sesuatu melainkan manusia dapat menggambarkan kemudian memaknai dengan makna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, kita akhiri kajian pada malam ini hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Astaghfiru minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,